sesinya 2 jam ya. Langsung aja. Jadi ini kan judulnya ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngomong bounce back berarti sempat ke bawah terus mantul lagi gitu ya. Oke. Teman-teman, pertanyaan saya, siapa di sini yang nggak hobi olahraga? Angkat tangan. Nggak hobi olahraga. Nggak hobi ya. Boleh berdiri nggak yang hobi olahraga? Yang nggak hobi, nggak hobi. Nggak hobi, berdiri ya. Nggak hobi, berdiri ya. Boleh berdiri, nggak, ini mau. Oke, nah ini yang nggak hobi olahraga boleh jongkok berdiri 10 kali. Gitu kayak dihukum ya. Oke, nah teman-teman pasti kalau bounce back juga kaitan, saya udah bawa bola, nih. Ya. Huh. Tuh. Kalau yang pemain basket nggak bisa diputer-puter, puter-puter dong. Iya. Nah, ini kan biasa kaitannya identiknya sama orang yang suka olahraga, suka main bola ya. Tapi sebelum dimulai saya sering banget denger orang-orang tuh kalau abis dapet sharing dia bilang, "Wih, materinya apa banget?" Bukan, daging katanya ya. Jadi di sini saya supaya komplit, karena kebetulan waktu saya 2 jam katanya gitu ya. Saya sih biasanya lebih dari itu. Tapi karena teman-teman di sini pada bingung, jadi ya setengahnya lah ya. Jadi saya bagi nggak cuman dagingnya, saya bagi dari sini nih. Ini apa nih? Wih, kulit ya. Jadi beruntung yang datangnya udah dari paling awal nih, karena dapat kulit crispy. Ya, habis itu baru nanti dibagi dagingnya. Sama ada satu lagi yang nanti saya bagi. Ini yang terakhir nih. Kok nggak keluar ya? Tes. Oh, ini yang terakhir ya. Teman-teman kalau misalnya makhluk hidup, ada kulitnya, ada dagingnya, dia disebut hidup kalau ada apanya? Kalau ada, sama ya, ini ya bunyi. Kalau ada nyawanya, kalau ada nafasnya nggak kelihatan. Tapi itu yang nanti saya mau bagi buat teman-teman semua. Ya, jadi beruntung kalau yang datangnya dari awal dapat komplit, nanti yang tengah-tengah belum tentu bisa memahami karena dari kulit ini nanti kita bisa tahu isinya sampai nanti nafasnya. Ya, sekarang saya buat simulasi. Thank you. Teman-teman, tes. Nah, gini ya. Saya bawa 4 buah bola. Iya, sama Lia Hanifah, jadi 5. Bola. Ya. Saya minta tadi yang nggak hobi olahraga maju 4 orang tadi soal saya hitung pas. Kevin, Yunita, Intan juga tadi ya. Intan satu lagi Buriska ya. Oke. Iya, kebetulan memang 4 orang ya. Iya. Oke ya. Teman-teman, perhatiin ya. Ini kulitnya nih. Jadi di depan kita ada 4 orang yang masing-masing pegang 4 buah bundaran. Ya. Ada yang kelihatan ini bentuknya bola suatu bentuk olahraga, ada yang cuman buletan biasa dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaan saya, ya. Menurut teman-teman, mana yang mantulnya paling tinggi sebelum dicoba? Yang Indo ya? Yang itu. Oke ya. Oke. Ada pendapat lain? Nggak ada. Masa nggak ada? Adalah. Nggak ada, semua setuju itu. Iya. Punya Kevin punya deh ya. Oke. Iya. Kalau Leo
pasti pilih yang ya antara dua inilah ya, antara dua ini. Oke. Sekarang kita lakukan simulasi tapi jangan di sini. Saya takut ini rusak. Ya, ini maju. Oke. Tahan ya. Dilepas aja nggak usah dibanting. Dilepas setinggi tangan terangkat aja. Ya. Oke. Ya, kita tes dari yang paling ujung ya. Oke. Boleh dilepas. Jangan dibanting, dilepas saja. Iya. Dilepas saja. Dilepas ya. Ya, tak. Ya, udah. Yang Kevin? Oke. Tadi Koleo pilih yang ini atau yang ini? Oh, yang ini, oke. Ayo. Ya, lepas. Yang ini apa yang ini? Yang ini, oke, Yunita. Ya. Ya, lepas. Lepas. Oke, ya. Sekarang yang ini. Ya. Hup. Oke, tepuk tangan buat para peraga. Bolanya boleh diambil, taruh di bangku. Jadi yang paling tinggi pantulannya yang mana? Yang kuning. Padahal yang kuning sama yang oranye look similar ya. Bedanya apa? Oke. Tadi yang dipegang Bu Rizka kirain bola bekel, ya. Ternyata ini bola kaca. Seperti bola gundu tapi lebih besar gitu ya. Nah, teman-teman, ini baru kulitnya nih ya, baru kulitnya. Kalau kita ngomong bounce back, memantul kembali ya atau naik dari setiap kejatuhan, pasti kita berharap kenaikannya lebih tinggi daripada kejatuhannya. Betul? Ya. Menurut teman-teman, apa yang bisa menyebabkan pantulan atau lompatannya lebih tinggi dari kejatuhannya? Apanya? Isinya, prosesnya, proses dibantingnya gitu ya, berarti ya. Tinggi apanya? Tinggi yang lemparnya, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Gaya gravitasi, ada apa lagi? Pak Aryo? Isinya ya. Tenaganya, oke. Semua benar. Tapi ada satu lagi. Yaitu dasarnya. Karena kalau kita lempar di sini sama lempar ini yang lebih padat, lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang padat. Kalau yang ini sudah ada peredam. Bisa bayangin nggak kalau yang dipantulin jatuhnya di pasir? Kayak gimana dia? Bup, gitu ya. Seperti jatuhin di kursi gitu ya. Bup, gitu ya. Oh, kena LCD ya. Kalau dipantulin sini. Ngomong-ngomong ini boleh duduk depan ya, bukan buat bola ya. Nah, kalau boleh, ya Wahidin beli 10 juga nggak berasa. Ya, oke. Jadi teman-teman, jadi yang menentukan pantulannya itu akan lebih tinggi dari kejatuhannya. Yang pertama itu sebenarnya isinya. Ini semua bicara tentang siapa kitanya. Ada yang jatuhnya nggak tinggi, ya, tapi berisik. Ada nggak? Baru keteken, gitu, ya. Anak gue dong ya. Ada yang kelihatannya, ini proper banget nih. Tapi ternyata dalamnya kurang angin, kurang isi. Ya. Jadi yang pertama yang menentukan pantulannya itu siapa kitanya. Oke? Yang kedua itu apa dasarnya? Dasarnya di mana? Yang kita pantulannya itu dasarnya ada di mana? Kalau dasarnya firm, dasarnya keras, dasarnya stabil, dasarnya kokoh, pantulannya akan lebih tinggi dibanding yang kalau dasarnya empuk. Kalau yang dasarnya gampang kalau kayak pasir kan
nyebar gitu ya, nggak kuat. Ini mic-nya ada yang lain nggak? Begini terus ya? Tes, coba dulu ya ini. Sama satu lagi, ya, sama ya. Apa karena baru kepencet? Satu lagi itu sebenarnya seberapa besar bantingannya. Seberapa besar bantingannya. Teman-teman, sadarkah bahwa kadang-kadang kita hanya concern sama ininya. Kita terlalu concern sama ininya. Sadar nggak bahwa masalahnya kegedean. Kondisinya terlalu berat. Bukankah bantingan ini yang biasa kita sebut dengan tantangan, masalah, dan lain sebagainya? Betul nggak? Tapi kita lupa ternyata efek barang itu bisa kepantul. Kemana? Kok nggak muncul? Nggak connect ya? Nggak mau? Nggak mau? Nggak ya? Nggak mau ya? Ya udah. Tadi bisa iya. Ya udah. Oh gini. Tapi dia putus nyambung. Udah nggak apa-apa. Hah? Ditahan. Iya. Oh gitu. Saya udah tahan. Tinggal digeser. Oke, thank you ya Kok Pendi. Ternyata siapa sayanya ini juga pegang peranan. Kalau sayanya ini nggak ada isinya, sayanya ini keras, yang tadi, yang bikin teman-teman merasa tadi ini bisa mantul lebih baik, karena kita berpikir ini karena keras dipantulin pasti membal tinggi kan, betul ya. Tapi ternyata mungkin yang fleksibel malah yang membalnya lebih tinggi. Gitu. Yang ini ya kelihatannya udah cukup fleksibel nih, tapi ternyata tidak sefleksibel si bola basket tadi. Jadi siapa sayanya? Bilang kiri kanannya tergantung, kiri kanannya tergantung siapa sayanya. Iya, ya. Yang berikutnya tergantung apa dasarnya. Nah, saya pernah mengalami ini evaluasi ya, ini evaluasi. Saya pernah membangun bisnis ini dasarnya itu melihat foundernya. Sehingga ketika, nanti saya bagi, ini hampir semua yang gak pernah saya ceritain hari ini. Ya. Jadi saya pernah menaruh dasar bisnisnya ini ke foundernya. Jadi begitu foundernya pindah bendera, goyang bisnis saya. Saya pernah ngalamin. Berarti dasarnya ini kurang kokoh, kurang tepat. Saya pernah menaruh dasarnya ini kepada saya harus sukses karena saya mau membahagiakan orang tua saya. Bener gak? Bagus gak? Anak berbakti gak? Tapi ketika kedua orang tua saya gak ada, jujur saya seperti agak oleng. Saya agak oleng. Saya pernah menaruh dasarnya ini sama sistem kompensasi yang menurut saya, oh ini udah pasti gak akan berubah ibaratnya. Karena dulu hafal tuh 7, 21, 49 dan sebagainya. Tapi begitu berubah saya goyang. Bingung ini mau BOP, mau NBO gimana ngomongnya, angkanya berubah-berubah gitu. Jadi ikut goyang saya. Nanti saya cerita berkelanjutan ya. Nah sama yang tadi kita ngomong seberapa besar bantingannya. Sebetulnya kalau mau mantulnya makin tinggi artinya bantingannya harus makin kencang. Siap gak tuh? Jadi ketika menemukan sebuah kenyataan saya sedang pontang-panting atau saya sedang menghadapi sebuah tantangan, sebuah badai, itu sebenarnya berita baik. Kenapa berita baik? Karena akan lebih tinggi lagi. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Ini kira-kira kulitnya. Atas dasar ini nanti saya baru sampaikan isinya. Ya, sampai sini bisa dipahami?
Bisa ya? Jadi siapa sayanya, apa pondasi dasarnya, dan seberapa besar bantingannya. Oke. Nah, teman-teman, saya juga akhirnya membuat sebuah pembelajaran. Ternyata sebagus-bagusnya bisnis kita, ini kelihatannya bagus gak? Ini kalau dilihat bagus lah. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada apa? Ini tuh ada planet. Iya, ini tuh isinya tuh apa? Kristal dalamnya ada planet. Bagus gak? Sebagus-bagusnya bisnis kita, paling bagus kalau bisnisnya bermanfaat. Sebagus-bagusnya prestasi kita, paling bagus kalau itu mendatangkan manfaat. Sebagus-bagusnya kita juga bisa menampilkan etalase kita, itu paling bagus kalau itu akhirnya bermanfaat buat orang lain. Jadi sebetulnya bukan, gak boleh, harus bagus. Tampilan harus keren, prestasinya harus bagus, bisnisnya harus grow, itu harus. Tapi bukan cuman seberapa bagus yang orang lihat, tapi seberapa bermanfaat yang orang rasa. Itu yang jauh lebih penting. Sengaja bolanya ini saya nggak cuci lagi karena ini memang mainan anak saya. Iya, ini memang kotor. Tadi ada yang megang, kayak kotor ya, bener ya? Intan pegang ya? Bukan ya? Tahu ya, ini kayak agak kotor gitu, maksudnya enggak. Tapi ternyata yang kotor ini, yang memang terus digunakan, yang memang terus kepake, yang memang terus mendatangkan manfaat. Ini yang sehari-hari nemenin anak saya. Ini yang sehari-hari meningkatkan skill anak saya gitu. Ini yang kelihatannya nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi ternyata pantulannya paling tinggi dibanding yang tadi yang kristal tuh pajangan doang. Pajangan doang gitu. Teman-teman, di bisnis ini kita sering banget diajar, didorong untuk semakin hari semakin grow and multiply, betul nggak? Tapi langsung di depan aja katanya. Jadi ini pertama kali datang sebagai leader ya. Jadi kita sering banget kan didorong grow and multiply, grow and multiply. Sebenarnya multiply itu hanyalah efek dari kebermanfaatan yang dihasilkan dari seorang pribadi kita. Gitu. Nah, teman-teman, saya rindu banget lewat sharing ini. Sebenarnya kalau ngomong sharing ini hampir sebagian besar melewatinya, saya tahu melewatinya. Tapi izinkan saya membagi dari kacamata saya, walaupun saya nggak pakai kacamata, ya. Nah ini perjalanan pertama saya di One Vision 2016, ya. Waktu itu ini sama istri, sama anak saya, di mana tahun 2015-nya itu kan saya sebenarnya udah punya tim tuh 2015, tapi timnya bubar. Jadi saya mulai pertama tuh 2016. One Vision udah ganti panggungnya, desainnya 2 kali. Ini yang ketiga. Pertama ini, yang kedua yang kemarin, ini yang ketiga ya. Tepuk tangan dong buat One Vision. Makin tahun, makin milenial sama Gen Z ya. Kalau yang itu orangnya juga udah Gen Y, Gen Y. Oh masih milenial ya. Nah teman-teman, saya mulai 2016 itu dengan harapan semakin tahun semakin berkembang. Ya puji Tuhan berkembang sih. Puji Tuhan timnya ada, leadernya nambah. Saya senang banget, saya punya Sunday Punch itu saya sengaja bikin di sini. Nah ini baru saya mau tunjukin nih Sunday Punch kalau ada. Ada nggak Sunday Punch-nya? Ada. Nah, itu disimpannya di folder apa ya? Di saya soalnya saya nggak simpen. Ya nggak ada di flash. Oh di flash disk ada. Udah nanti aja. Lupa flash disknya udah saya ambil. Jadi saya syuting Sunday Punch dari One Vision bikin renov kantor. Itu. Tapi sebagian besar teman-teman yang ada di foto ini sebenarnya udah nggak jalanin. Saya pernah merasa kerja itu kayak percuma.
Kerja, 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 kok hilang lagi. Kerja, 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 kok nggak kelihatan. Kerja, 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 tapi kok kayak belum memberikan hasil seperti yang saya harapkan. Jadi selama itu saya kerja, saya merasa kerja percuma. Nah, teman-teman, nih ya, kalau lihat, nih grafik yang saya bikin sendiri, pakai tangan doang, ya, nggak pakai Excel. Jadi 2016 itu yang saya tandain yang tadi mulai naik, pernah top paling high itu 2019, prestasi bagus, promosiin bagus, pernah sampai punya leader 8, tapi itu akhirnya drop lagi. Ya, nih sebenarnya nggak perlu ditepukin sih. Tapi itu drop lagi, naik turun, naik turun, naik turun. Ini perjalanan saya, ya. Nah, saya ngerasa kerja percuma itu membuat saya letih, lesu, lemah, lunglai, loyo, letoy, terakhir lebay. Iya. Jadi saya kerja percuma, akhirnya saya kerja banyak baper. Gitu. Nah, boleh nggak? Saya bertanya sama teman-teman di sini. Ya. Saya kan bilang ya bahwa sebenarnya yang saya lewatin ini mungkin bukan saya doang yang ngalamin. Tapi kebetulan saya dikasih kesempatan pakai POV-nya saya sekarang. Tapi hari ini kalau ada teman-teman yang ngerasa, iya ya gue juga pernah ngelewatin. Atau mungkin dalam lingkaran kerja percuma yang belum berakhir. Karena saya bersyukur saya ngalamin titik balik, nanti saya bagi. Nah, ini kalau kerja berapa? hari ini di antara teman-teman yang ngerasa, iya ya kayak gue juga kerja percuma. Kerja bangun tim, udah pernah ada leadernya, udah pernah ada agentnya, tapi sekarang nggak ada lagi. Saya pernah berusaha membangun disiplin, membangun kebiasaan baru, saya berusaha mengikuti komunitas baru, tapi kayak belum ada hasilnya gitu. Saya udah ngerekrut, mau dia anak muda, anak pernah muda, anaknya masih muda, pokoknya. Tapi kok kayak nggak ada gitu hasilnya. Nah kalau teman-teman orangnya, saya mau mengajak teman-teman, jangan berhenti di kerja percuma. Tapi mulai masuk di kerja percaya. Karena dasar dari apa yang kita kerjakan itu seperti sebuah pondasi. Ingat? Seberapa tinggi pantulannya juga tergantung dari seberapa stabil dasarnya. Kalau kita pantulkan benda di suatu tempat yang tidak stabil seperti pasir, dia nggak akan mantul balik. Apalagi kalau pasirnya pasir hisap lagi. Yang ada malah tersedot, masuk, makin gelap, dan kita merasa memang takdirnya saya. Teman-teman, izinkan saya bicara dari hati saya yang paling dalam bahwa teman-teman semua ini layak loh untuk punya bisnis prudensial seperti jenjang bisnis, walaupun timeline-nya beda-beda. Walaupun waktunya beda-beda, tapi kita semua layak loh karena kita sudah membuka hati mengizinkan bisnis ini menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Hanya orang-orang yang bersedia mengizinkan bisnis ini menjadi bagian dari perjalanan hidup kita yang layak untuk menerima hasilnya. Karena ada banyak orang di luar sana yang mereka mau ngelirik pun ogah. Saya diajak 8 kali baru mau. Puji Tuhan akhirnya gabung walaupun lewatin perjalanan panjang. Tapi kalau hari ini masih ada yang ngalamin kerja percuma, kerja jadi putus asa, merasa belum ada hasil. Yuk sama-sama kita berpindah dari kerja percuma ke kerja percaya. Percaya apa? Percaya bahwa yang kita lakukan hari ini adalah sedang membangun pondasi. Karena pondasi itu kadang-kadang enggak tentang sesuatu yang bisa ditepukin tangan. Enggak. Kadang itu hanya bisa dinikmati dengan apa? Dengan perenungan, proses, kadang air mata, kadang penyesalan, kadang juga rasa bersalah mungkin kadang-kadang. Tapi kalau kita nggak berhenti di titik itu, kita akan menemukan suatu harapan
yang selama ini sebenarnya karena itu kita kerjain. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut, ini masih dagingnya lapisan atas nih ya. Tapi sebelum saya lanjut lebih dalam, kalau ada di antara teman-teman yang pernah ngalamin atau sekarang sedang ngalamin, supaya kita juga tahu bahwa oh ini saya nggak sendirian. Kalau memang ada yang pernah ngalamin rasanya kerja percuma seperti yang saya sebutin, cuman perlu seperti apa ya, sebuah pernyataan jujur, iya gue pernah. Tapi nggak usah berdiri, cuman iya gue pernah, terus turunin lagi. Kalau saya pernah. Yang pernah boleh nggak? Saya tahu. Angkat tangan terus turunin lagi. Pernah. Pernah ya? Pernah. Teman-teman, Anda nggak sendiri. I feel you. Anda nggak sendiri. Justru di sini kita pingin supaya kita sama-sama bergandengan tangan untuk keluar dari trap kerja percuma itu. Berat, iya memang. Tapi lebih berat lagi kalau sendiri. Enggak mudah, belum tentu penderitaan kita sama dengan orang lain dan kita bisa berkata, lu gak ngalamin yang kayak gue alamin. Iya memang betul sih. Karena tiap orang itu punya timeline yang beda-beda dan punya prosesnya beda-beda. Tapi gambarannya tetap semua orang dibanting kok. Semua orang juga kena ditolak. Semua orang juga pernah kena di PHP. Semua orang juga pernah ngalamin ada yang ninggalin, yang bubar. Bukan karena mereka jahat. Karena visi hidupnya bisa aja beda. Gitu. Tapi ada begitu banyak orang yang tadi saya lihat angkat tangan dan turun lagi. Anda gak sendiri. Karena Anda gak sendiri, jangan merasa sendirian. Boleh gak terima kata-kata saya? Anda gak sendiri. Kita juga ngalamin hal yang sama. Tapi gak berhenti sampai di situ. Ya. Nah sekarang apa yang saya maksud dengan kerja percaya? Ini jadwal saya nih. Google Calendar saya 2025. Ini yang saya lakukan. Saya gak sedang menonjolkan kerajinan. Bukan itu. Tapi saya sedang menunjukkan bahwa yang saya kerjakan setiap waktu itu, saya percaya ada hal yang saya sedang kerjakan, saya sedang tabur, belum tentu saya lihat hasilnya tahun ini. Puji Tuhan, kebetulan nih ada 1 Agustus tanggal 16 nih. Kalau kelihatan, NPA siapa? Ya puji Tuhan, dikasih kesempatan, orangnya ada di sini sekarang. Gitu. Tapi tetap dikerjain, banyak yang saya ketemuin. Jadwal saya kosong itu cuman hari Minggu lah. Hari Minggu kira-kira. Kalau hari lain ini masih ada yang kayak gini, masih ada 3 lagi, masih ada 2 lagi. Ini kan summary 1 bulan. Kalau sama Jimmy mah ketemu setiap minggu. Nih si Jimmy itu. Tuh, Jimmy ketemu di Starbucks Citra 7, Jimmy jamnya ganti-ganti. Kadang jam 3, ya sesuaiin bisanya. Yang saya lakukan ini bukan soal, ini saya nggak sedang mengangkat konteks rajin, bukan ya. Saya sedang ngomongin kerja percaya. Kalau udah nggak percaya, udah nggak dikerjain. Justru kepercayaan ini harus kita sama-sama bangun. Harus ada landasan yang makin lama makin kuat. Kalau kita cuman modal kerja rajin tapi hatinya nggak percaya, kita sebenarnya seperti tidak membangun sesuatu. Kita hanya buang waktu. Hari ini kalau ada keyakinan terhadap bisnis Pru yang mulai goyang, kayaknya ini waktu paling baik deh. Di awal tahun dan teman-teman masih bersedia datang kan, itu luar biasa loh. Aplaus buat teman-teman semua. Kalau kita mau memulai, kapanpun itu, nggak harus Januari memulai kan, kapanpun dapat ilham, insight, dapat pencerahan, namanya mulai ya udah mulai sekarang gitu. Tapi transisi dari kerja kayaknya percuma ya, kayaknya sia-sia ya, kayaknya nggak ada hasil, itu semua narasi kita ganti yuk.
memang belum kelihatan. Tapi saya percaya. Percaya bukan berarti ada garansi, bukan. Ini beda. Tapi percaya itu adalah tanah yang subur. Percaya itu bukan investasi yang pasti akan, enggak. Kita tahu ya, namanya investasi enggak ada yang 100% pasti. Nah, pasti ada resiko dan lain sebagainya. Tapi percaya itu adalah tanah yang subur, di mana ketika kita menabur, dia akan bertumbuh dan menghasilkan yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi yang tadi pada sempat angkat tangan, ganti ya. Dari kerja percuma jadi kerja percaya. Nah, teman-teman, saya nggak ada poin khusus 1, 2, 3, nggak ada. Saya coba share mengalir dari kulit masuk ke dagingnya. Nah, gimana caranya dalam kita menjalankan kerja yang percaya ini? Dalam menjalankan kerja yang percaya ini, kita perlu memperbesar kapasitas. Nah, ini saya cerita ya. Lagunya boleh matiin dulu. Ya, ini saya cerita dari sisi seorang yang hobi lari. Jadi ada perbandingan waktu saya mulai lari sama setelah 3-4 bulan setelahnya. Ya, jadi ini ada perbandingan bulan Februari dan bulan Mei. Ya, perhatiin aja. Yang kurang ngerti cuman perlu summary dari saya aja, nggak perlu bingung angka-angka ini ya. Saya tampilin dulu semua. Nah, jadi yang saya lingkarin ini adalah rata-rata heart rate ya. Oke, saya coba. Nah, ini oke. Nah, ini waktu saya mulai lari bulan Februari, itu rata-rata heart rate-nya 153 dengan kecepatannya 827. Artinya untuk menempuh 1 kilometer saya butuh waktu 8 menit. Ya, setelah 3-4 bulan lari, saya punya heart rate turun, lebih adem, tapi kecepatannya meningkat. Ya, menarik ya. Nah, kemudian ini tampilan heart rate-nya, warnanya. Kalau yang atas tuh udah ke oranye sama merah, cepet emosi gitu ya, kira-kira gitulah ya. Kalau yang bawah itu hijau, biru, adem ya. Nah, ini kalau cadence itu jumlah langkah per menit. Jadi kalau di teknik lari, kalau langkahnya lebih banyak itu lebih menguntungkan gitu. Jadi yang atas itu jumlah langkahnya masih 170 langkah step per menit, kalau yang bawah udah 180. Disarankan memang kalau untuk bisa meningkatkan kemajuannya signifikan itu perlu yang minimum 180 ke atas. Nah, jadi setelah 4 bulan latihan, kira-kira hasilnya gini, ini apa yang saya mau ceritain. Yang saya lakukan, bukan perbedaan. Yang saya lakukan secara rutin setiap hari, apa? Ya lari. Tapi ada satu lagi selain lari, yang mungkin gak semua orang tahu. Ternyata lari itu gak cuma tentang lari, tapi strength training, latihan kekuatan otot. Kalau yang waktu itu sempat ikut camp apa tuh ya, pagi-pagi kan saya ngajak senam tuh, yang pada kakinya Cisisil. Sempet ya Ci ya, yang abis senam kakinya sakit-sakit ya. Itu latihan saya 2-3 hari sekali, squat. Kelihatannya gampang kan? Tapi kalau ini latihan rutin, ini memperkuat otot untuk menambah kecepatan dalam berlari. Nah, apa implementasinya ke bisnis kita? Larinya tiap hari, kemudian strength training biasa seminggu 2 kali. Sebenarnya dalam membangun bisnis ini pun yang biasanya perlu kita lakukan. Ketemu orangnya setiap hari, seminggu trainingnya berapa kali? Strength training. Itu sesinya Sabtu sama Senin. Makanya depannya S. Strength. Sabtu, Senin. Tuh. Seminggu 2 kali memang udah
dipas-pasin gitu, cocok logi gitu. Jadi seminggu 2 kali itu memang udah perlu kita jadiin sebagai sebuah habit. Kita harus putusin itu. Karena kalau bukan kita yang putuskan itu, maka nggak ada yang bisa gantiin otot kaki dengan otot kaki orang lain, nggak bisa. Yang bangun bisnisnya bisnis kita, berarti yang harus melatih kekuatannya kita juga. Larinya tiap hari. 5 kilo, kadang 8 kilo, sesekali 10 kilo waktu itu saya latihannya. Kalau sekarang larinya udah lebih jauh, bisa 15 dan lain sebagainya. Tapi dibangun dari situ, kelihatan bedanya apa yang tadi di heart rate-nya. Dulu di PHP langsung emosi gitu ya. Sekarang biasa aja, nggak apa-apa, itu bagian dari proses, santai. Masih biru gitu. Belum ada hasil. Dulu gimana sih gini. Sekarang biasa aja. Hari ini bergabung, join, udah NPA, keluar kode agent, abis keluar kode agent malah nggak ada aktivitas. Pas sebelum join kayaknya semangat, ya nggak apa-apa. Jadi sekarang lebih adem. Yang bikin sekarang kerja percaya karena saya tahu ini bukan tentang orang yang saya rekrut sebetulnya. Ini tentang siapa saya. Kalau isinya kempes, ya. Kalau isinya kempes, nih teman-teman nih. Kalau isinya kempes, mungkin tadi ada yang nggak sempat ngikutin ya. Ini kelihatannya bolanya fit, tapi sebenarnya dia kempes. Kalau isinya kempes, gak bakal membal. Gak bakal membal. Teman-teman mau bangun, kapan isinya? Sekarang. Ini waktunya kita bangun. Ini waktunya kita isi kembali. Yang kita anggap itu sebagai si motor penggeraknya. Kita harus bangun tuh sekarang. Ya. Jadi teman-teman untuk membangun kapasitas ini seperti siapa di sini yang setiap hari berdoa minta berkat dari Tuhan? Ya, karena kita percaya berkat datang dari Tuhan yang Maha Baik. Sebenarnya kalau berkat itu dianggap sebagai curahan air dari atas. Kalau berkat turun dari atas itu seperti curahan air. Kira-kira siapa yang bisa mendapat air paling banyak? Yang punya apa tadi Karen bilang? Karena dia turunkan adil enggak? Yang terima hujan, mohon maaf nih ya. Mohon maaf, ini agak nyeleneh sedikit. Yang dapat hujan, orang yang suka mencuri sama yang orang tidak pernah mencuri dapat hujan nggak? Maksud saya sumbernya sama. Kadang kita terlalu naif, kita berpikir kalau orang yang suka berbuat dosa nggak dikasih rezeki. Seolah-olah gitu. Ini mohon maaf nih, saya nggak masuk ranah itu ya. Tapi saya lebih ngomongin bukan si atasnya, bukan Tuhannya, bukan. Saya lagi ngomongin kitanya. Kalau dianya mungkin perbuatannya tidak menyenangkan, tidak baik, tapi kapasitas dia perbesar terus, tetap dia terima besar nggak? Terlepas dari nanti akibatnya apa, itu bukan wewenang kita, oke? Ya, tapi ini lagi ngomongin kapasitas. Siapa yang terima paling banyak? Orang yang kapasitasnya paling besar. Mana tadi? Balikin lagi. Nah, ini kenapa angkanya bisa berubah? Karena kapasitas paru-paru, jantungnya berubah, bukan lebih besar, tapi kemampuannya itu lebih fit. Jadi yang awal baru sebentar kayak udah, nah ini sekarang begini aja, masih oke, masih santai gitu. Ya,
Nah, untuk memperbesar kapasitas kita perlu dua hal. Oke. Nah, ini. Balik. Nah, perlu apa? Rendah hati dan konsisten. Rendah hati mau belajar, mau berubah, mau terus mengevaluasi diri. Karena kalau kita kurang rendah hati, masukan sebagus apapun tidak akan menjadi sesuatu. Pasti kita akan bilang, ya itu kan buat dia. Lu kan gak ngerti kondisi gue. Lu ngomong doang gampang. Kalau gak rendah hati, mohon maaf nih. Ini mohon maaf ya. Kalau gak rendah hati, mana mungkin mau duduk dengerin. Kayaknya gue udah tahu deh dia mau ngomong apa. Itu tanda apa? Iya. Tapi kan kita gak berani ngomong kan. Kalau gak rendah hati, gak ada ruang untuk progres. Rendah hati ini adalah kesiapan kita untuk memperbesar kapasitas kita. Dan harus konsisten. Saya kan sempat vakum lari tuh setahunan. Ya. Yang makin besar bukan kapasitasnya. Badannya. Iya. Gitu. Tapi waktu saya mulai lari lagi, drop lagi. Cuman recovery-nya lebih cepat. Maksudnya get back untuk ke masa itunya lebih cepat. Tapi kalau nggak konsisten tuh nggak bisa. Lari sebulan rajin, 3 bulan off. Konsisten lagi sebulan, itu nggak bisa. Itu akan kayak yoyo naik turun. Jadi konsisten ini udah kayak hukum alam ya. Kalau mau perbesar kapasitas. Saya pertama kali maraton itu 2 tahun lalu. Tahun ini baru mau maraton lagi. Latihannya sama, ampun, bengek-bengeknya tuh, ampun. Tapi harus konsisten. Teman-teman tahu nggak? Kemarin saya itu baru mulai lari. Orang tuh biasa lari orang bilangnya tuh long run. Lari jarak jauh yang di minggu itu. Biasa CFD-an kan pagi kan. Saya kemarin baru mulai jam 8 malam. Baru selesainya, memang aktivitasnya begitu. Pagi, ibadah pagi nggak ke Uber. Tapi karena saya ingat saya mau maraton. Saya kalau nggak selesaiin ini, saya numpuk. Akumulasi tidak mengerjakan menu latihannya numpuk. Sama kayak kita. Kejar bonus produksi sekarang harus berapa per kuartal? Minimum 2 AM kan. Dikejar nggak bulan Januari? Nanti masih ada Februari. Nanti ada Maret. Nanti masih ada kecap. Nggak gitu caranya bos. Kalau kita nggak kerjain tuntas sekarang, nanti makin berat. Akhirnya kita bilang apa? Kayaknya emang ini bukan tahun gue deh. Kayaknya belum rezeki gue deh. Akhirnya seolah-olah itu kaitannya sama pemberian Tuhan, ya kan? Padahal ini sebenarnya masih dalam kadar kapasitas yang kita perlu bisa kembangkan. Teman-teman masih bisa ngikutin saya nggak? Tepuk tangan buat teman-teman. Nggak terlalu berat kan? Sebenarnya udah tahu kan? Cuma saya tambahin aja bumbu pengalaman saya. Jadi saya ikut kemarin Sabtu itu saya nggak bisa hadir karena saya ikut coaching. Ini pertemuan tahunan ya. Saya ketemu orang-orang baru lagi, saya ketemu teman-teman baru lagi, saya ketemu kesempatan-kesempatan baru lagi. Jadi ini bagian juga dari upaya saya memperbesar kapasitas. Secara kontinu bertemu dengan orang baru, ngikut komunitas baru, terlibat di dalamnya dan mau berpartisipasi. Ternyata partisipasi itu pegang peranan penting loh dalam memperbesar kapasitas. Teman-teman yang ada di One Vision, ya sebisa mungkin yang sudah hadir di sini, apa yang bisa terlibat deh. Terlibat itu nggak harus jadi tim acara, tim panitia, enggak. Coba tahu nggak terlibat itu dengan sederhana apa? Sederhana apa? Sederhana tepuk tangan. Keren banget Mbak Ibet. Itu udah jadi bagian dari partisipasi. Partisipasi itu dengan sesimpel apa kalau di One Vision? Datang hari Sabtu. Sesimpel itu.
Tapi partisipasi itu akan berkaitan, relate banget sama perbesaran kapasitas. Mungkin kita belum dong atau kita belum percaya, mungkin nih si Aau ngemeng aja karena dia tim acara ya, ada kepentingan. Tapi enggak gitu sebenarnya. Waktu saya lari hari ini sama lari besok itu kayak nggak ada bedanya loh. Tapi begitu udah ditarik 4 bulan, kelihatan bedanya. Gitu. Teman-teman yang ngejar prestasi belum dapat, saya kan pernah ngalamin kan. Ngejar prestasi nggak dapat. Baru gol setelah sekian tahun. Waktu saya lihat, oh iya keterlibatan saya hadir di acara Sabtu itu ternyata menjadi salah satu hal kecil tapi pegang peranan besar. Karena saya pernah cerita ya, sebelum 2016 tuh saya jarang datang pertemuan besar. Jarang datang hari Sabtu, jarang. Tapi kalau yang meeting unit saya datang. Tapi kalau yang meeting Sabtu saya nggak pernah. Jarang. Saya ada pengalaman, ada rasa trauma waktu itu. Waktu mau masuk dikunciin gara-gara telat. Saya nggak dikasih tahu dulu kalau telat nggak bisa masuk. Jadi waktu saya tag kunci, kan itu kaca semua kan. Diliatin orang, saya pikir belakangnya lagi kan. Saya tag lagi. Dikunci memang. Jadi trauma itu membuat saya, aduh kayaknya tidak menyenangkan ya datang hari Sabtu. Gitu. Nah kalau ada teman-teman yang punya pengalaman hari ini, case-nya beda, case-nya kan gak dikunciin dong. Tapi Anda punya pengalaman ketika datang hari Sabtu tertentu, kok kayaknya vibe-nya gak oke ya. Teman-teman boleh gak itu dilepas? Jangan terus dipakai, dilepas supaya ada suasana, ada harapan, ada kesempatan baru yang nanti boleh terisi. Boleh? Kalau boleh tepuk tangan dong. Saya pernah join sebelum ini komunitas lari lain yang jumlah orangnya jauh lebih banyak. Tapi ada banyak drama, jadi saya keluar. Gitu, saya keluar. Tapi itu tidak membuat saya menjadi apa? Oh kalau gitu saya nggak mau join lagi. Loh, enggak, ini bukan masalah komunitasnya sebenarnya, ini masalah siapa sayanya. Jadi waktu itu saya melepaskan rasa kecewa, saya udah lepas, ya udah saya mulai lagi. Saya mulai lagi, ya. Nah, ini yang kedua. Bukan yang kedua sih. Tadi kan ngomong kapasitas, terus ini ngomong tertanam. Penting banget untuk kita tertanam. Teman-teman pasti sering banget melihat simulasi iceberg. Ini kan gambaran dari sebuah fenomena yang dipopulerkan karena kejadian karamnya kapal Titanic. Ternyata yang bikin kapal Titanic itu karam bukan gunung es yang di atas, tapi yang di bawah. Berarti powernya di bawah, kekuatannya itu di bawah. Nah ini sebenarnya gambaran manusia. Yang kelihatan, yang bisa dilihat angkanya, prestasinya, tampilan, ekspresinya, itu behaviornya itu kelihatan cuma di atas kecil. Mungkin 20%. Tapi yang pegang peranan kenapa angka itu bisa keluar, itu adalah yang 80% di bawahnya. Kita nggak tahu skillnya. Kalian kalau dengar orang cerita big case, dia ngomongnya kayak agak ngeselin tau nggak? Kalian pilih mana? Case kecil atau case besar? Waktunya sama, betul nggak? Dia ngomong gitu. Yang dipakai sama waktunya, kenapa pilih case kecil? Gitu kan seolah-olah ya. Tapi yang beda apa? Skillnya. Itu yang dia asah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang dia asah apa? Komunitasnya yang gak kelihatan. Yang dia asah apa? Beliefnya. Komunitas tuh kaitan nanti sama identity. Karena dia sudah menilai, menaruh satu standar diri dia. Gua ini bisa gaul sama orang-orang yang seperti ini. Gitu. Nah ini yang gak kelihatan. Tapi dari semua yang gak kelihatan itu, ada yang lebih besar lagi. Apa itu yang lebih besar itu? Yang lebih besar itu ya lautan esnya. Yang itu kita kenal dengan environment.
Environment itu yang bikin S-nya itu tetap jadi S. Environment itu yang bikin S-nya itu tetap steady. Environment itu yang bikin supaya mereka atau SS itu tetap pada posisinya masing-masing. Teman-teman, kalau kita merasa kita belum sekuat yang kita bayangkan, atau hasil bisnis kita belum sebesar yang kita harapkan, tapi ada teman-teman lain yang udah ngalamin, ada teman-teman yang udah ngerasain, ada teman-teman yang udah ngejalanin. Nah, kita nebeng di dalam environment itu. Kita tertanam. Nah, tertanam ini, saya kasih simulasi ya. Teman-teman boleh berdiri gak sama-sama? Saya mau tanya sama teman-teman. Jujur aja. Enakan berdiri apa enakan duduk? Hah? Ada yang, oke. Kalau dalam waktu yang cukup lama, enakan duduk apa berdiri? Duduk. Bener dong? Kalau berdiri pegel. Bener. Tapi untuk membuat teman-teman ini bergerak lebih cepat, enakan pas lagi duduk apa pas lagi berdiri? Kesimpulan pertama, duduk bisa membuat kita nyaman, tapi belum tentu bisa membuat kita bergerak lebih cepat. Oke? Nah, sekarang teman-teman cari teman 3. Kalau bisa cewek-cewek, cowok-cowok. Ya. Kalau bisa cewek-cewek. Kalau misalnya, saya nggak bisa bertiga, berempat nggak apa-apa, tapi jangan berdua. Bertiga boleh, tapi jangan sampai berdua doang. Kalau berdua harus cari 2 lagi biar jadi berempat. 3. Iya. Iya 4 gak apa-apa, tapi jangan berdua. Jangan berdua, bertiga. Oke, buat lingkaran kecil. Saya kasih kesempatan, mungkin ada yang belum terlalu kenal, minimum memperkenalkan nama. Ya, umur gak usah ya. Memperkenalkan nama dan goalnya tahun ini. Goal tahun ininya gak usah harus misalnya, karena semua bilang promosi harus promosi atau semua startup harus startup. Enggak, pokoknya goalnya tahun ini. Saya tahun ini mau bla 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 gitu ya. Boleh di waktu mikir dulu. Ada yang belum tahu goalnya kali ya. Mikir dulu. Kalau udah nanti baru saya kasih waktu. Masing-masing dulu ya mikir. Perkenalkan nama, terus nanti kasih tahu goal saya tahun ini gitu ya. Yang saya maksud goal itu bukan hanya kategori yang perlu buat, bukan itu ya. Misalnya tahun ini saya mau umroh misalnya, tahun ini saya mau kayak gitu-gitu ya. Ya. Goalnya. Ya. Nggak harus kategori yang perlu buat. Jadi goalnya nggak harus saya Star Club gitu, nggak harus. Tapi kalau memang itu tertanam kuat ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau sudah boleh diceritakan, dikasih tahu. Nama saya ini, goal saya ini. Ya, ntar habis itu. Jangan lama-lama ya. Ini soalnya ini baru buat intro aja. Udah itu dulu, tunggu yang lain. Oke, sudah jangan lama-lama ya. Udah. Kalau sudah, sekarang saling punggung-punggungan. Bisa. Ya, punggung-punggungan, ya nempel.
Makanya cowok-cowok, cewek-cewek ya. Punggung-punggungan. Ya, oke. Ya. Oke. Dan kalian buat nyenderan. Jadi punggung-punggungan itu bersandar gitu. Iya. Ya. Oke. Sudah? Oke. Udah? Yuk kita sambil saya sharing ya. Sambil saya sharing sambil dinikmatin ya. Jadi teman-teman. Udah? Punggung-punggungan silakan sambil bersandar ya. Punggung-punggungannya sambil bersandar ya. Oke. Sambil saya lanjutin ya sharingnya. Karen udah? Ya. Ya, punggung-punggungan sambil bersandar. Oke, udah ya, saya sambil sharing ya. Jadi environment ini adalah sebuah privilege buat orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi ini hanya akan terjadi ketika kita sama-sama berpartisipasi, kita sama-sama terlibat di dalamnya. Seperti waktu kita tadi, nyaman gak kalau duduk? Nyaman dalam waktu lama. Tapi kalau mau bergerak harusnya berdiri. Nah ini adalah sebuah solusi untuk kita tetap bisa merasa cukup nyaman, gak nyaman banget. Maksudnya gak sampai nyaman banget, tapi cukup nyaman dalam waktu yang lama. Tapi begitu saya minta bergerak, juga cukup cepat untuk bergerak. Tapi ini hanya akan bisa terjadi kalau teman-teman saling bersenderan, semuanya saling memberikan kontribusi. Coba ya. Satu orang nendetnya lebih pengen nendet gitu, lebih kayak akhirnya jadi apa? Jadi kesel ya. Atau balik lagi ke posisi nyender, terus tiba-tiba ada satu orang iseng dia nunduk gitu. Jadinya apa? Jatuh. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman. Silakan kembali. Teman-teman tahukah bahwa ini bisnis jangka panjang? Kita butuh waktu cukup lama, tapi kita juga harus bergerak cukup cepat. Gimana solusinya? Tertanam dengan satu dengan yang lainnya dengan segala kelebihan dan kelemahannya, tapi di situ akan menghasilkan sebuah gerakan yang akan membuat teman-teman cukup nyaman untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Gitu. Duduk sendiri sih memang oke, nyaman. You yang atur kan, kontrol semua di kita. Gak perlu ada tim, sendiri aja. Cukup nyaman. Tapi untuk pergerakan yang lebih besar, mungkin kita gak akan sanggup. Satu waktu ketika kita sudah bersandaran 3-4 orang, dan kita butuh mengangkat beban yang lebih besar dari kemampuan kita. 3-4 orang bisa loh. Karena kita sudah terbiasa untuk saling mengandalkan satu dengan yang lainnya. Ada akuntabilitas, ada apa istilahnya interdependent, betul ya? Yang biasa kita lakukan. Mulai dari mana? Mulai dari kita terlibat di agensi. Terlibat simple gak? Hanya seperti apa tadi by bed, terlibat by bed. Terlibat itu hanya seperti tepuk tangan doang, itu udah terlibat ya. Terlibat di nanti Sabtu tanggal 24. Iya, Sabtu 24. Wajah-wajahnya ada lagi gak ya? Kalau teman-teman datang lagi semua di tanggal 24, ini belakang mah dibuka. Gak muat. Benar gak? Ini adalah kebersediaan kita. Oke, yuk. Lanjut, ini saya udah mau selesai. Selain tertanam, ada yang namanya tekanan. Teman-teman tahu gak ini pohon apa? Bukan kelapa.
Korma. Tahu nggak teman-teman bahwa dalam proses menanam pohon korma ini, sebelum dia jadi begini, dia harus diapain? Betul, Cisisil. Jadi waktu ditanam itu, dia harus ditutup pakai batu supaya apa? Supaya yang bergerak bukan tunas ke atas tapi akar ke bawah. Ternyata tekanan itu adalah hal yang memang perlu terjadi. Supaya dalam setiap keadaan, pohon ini akan tetap bertumbuh, bahkan tetap berbuah. Kenapa di tengah padang gurun ini, pohon korma tetap bisa berbuah? Karena akarnya udah sampai dalam banget dan dia bisa cari sumber air, nutrisi yang gak bisa didapetin sama pohon-pohon lain. Gitu. Teman-teman mau gak di setiap tahun, gak seperti modelnya saya yang naik turun. Tapi tiap tahun di segala keadaan, teman-teman bisa terus naik, terus berkembang. Naik turunnya itu cuman di fase seminggu 2 minggu yang kayak apa harga IHSG. Tapi kalau ditarik 1 tahun tuh naik gitu. Mau gak kayak gitu? Kalau mau, ketika menghadapi tekanan, ya, ketika menghadapi yang namanya tadi bantingan, ya, teman-teman ingat pohon korma ini, supaya mantul lagi, supaya mantul lagi, supaya mantul lagi, bahkan mantul lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau pondasinya dibangun makin lama makin kuat, makin tinggi, berarti kan prosesnya terus naik. Benar gak? Teman-teman mau kan bisnisnya makin grow? Teman-teman mau kan bisnisnya itu bukan cuman bagus, tapi apa? Bermanfaat. Ya. Jadi tekanan itu jadi teman kita. Tekanan itu bukan sesuatu yang harus kita umpat. Ih, kenapa sih begini banget? Kadang-kadang perubahan sistem yang dulunya ada extra OR jadi rookie OR, mungkin tidak nyaman karena omset spouse sudah nggak masuk kan, agak ada ekstranya lagi kan. Tapi tujuan pro apa? Supaya bisnis kita grow. Jadi singkapi, makanya sengaja loh, saya perhatiin sengaja Pak Raymond datang ngomong apa. Yang penting pikirannya positif ya. Kalau kita positif, kita melihat perubahan ini akan menunjang bisnis kita. Setuju nggak teman-teman leader di One Vision ini? Ya kan? Karena cara kita melihat itu menentukan loh. Jadi setiap ada tantangan, ada kondisi yang belum sesuai harapan kita, lihat aja, oh ini kesempatan. Untuk saya tertanam lebih kuat. Tertanam lebih kuat. Oke? Sampai sini setuju? Tepuk tangan buat teman-teman semua. Dwi, lagunya disetel lagi. Ini udah terakhir. Kecilin dikit. Teman-teman, ini bagian yang tadi nggak ada gambarnya. Apa? Nafasnya. Kita ngomong kapasitas. Kita ngomong tertanam. Kita ngomong tekanan. Semua itu nggak ada artinya kalau nggak ada kehidupan. Ini semua cuma teori. Nah ini nafasnya nih. Pembersihan. Saya menyadari betul. Ternyata proses ini nih proses seumur hidup. Apa sih ini pembersihan? Apa sih maksudnya? Dalam setiap benturan yang terjadi di hidup kita, baik itu trauma, gesekan, itu menimbulkan luka. Itu menimbulkan kotor. Itu menimbulkan rasa takut. Takut gagal, takut coba lagi. Bahkan mungkin males yang cenderung antipati. Enggak lah. Coba teman-teman bertanya. Yang pernah bangun tim, terus timnya gak jalan. Mau rekrut lagi gimana rasanya? Atau kapan terakhir kali teman-teman tuh ngerekrut? Mungkin udah lama banget. Gak, mohon maaf saya gak sedang membawa sesi untuk penghakiman, enggak. Justru ini refleksi diri. Karena yang saya ngomongin ini POV saya yang saya lewatin. Saya ngalamin. Saya pernah ada 8 leader yang mundur satu-satu itu. Membuat saya merasa, katanya ini bisnis dari tim.
Tapi kok tim gue rontok. Ini ada satu gambar. Gambar di mana saya lagi optimisnya membangun tim. Ya. Tapi saya cerita sama teman-teman. Di panggung ini, saya sama tim Tosca berjejer. Seolah-olah saya ingin mau berkata sama tim Tosca, ayo saya siap jadi lawannya tim Tosca. Tapi teman-teman tahu, sebagian dari apa yang ada di gambar ini, yang masih stay ada Jimmy sama Philip yang udah promosi jadi leader. Kalau tim Tosca ada lagi yang lain. Ini gambar sebetulnya gambar yang saya nggak mau tampilin kalau saya masih ingat pengalaman itu. Saya merasa cukup percaya diri untuk bisa bangun tim yang besar. Tapi ternyata Tuhan yang baik itu mempunyai rencana jauh lebih indah daripada pikiran saya. Sang pencipta mau mengajarkan saya untuk belajar membangun pondasi yang kuat. Untuk tertanam, untuk berakar. Tidak mengandalkan kemampuan yang selama ini saya pikir saya cukup mampu. Tapi saya harus lewatin proses itu untuk menerima bahwa pertandingan saya bukan bersaing dengan orang lain. Saya tidak sedang menunjukkan kehebatan saya untuk diakui oleh orang lain. Saya tidak sedang memenangkan pertandingan untuk mendapat apresiasi dari orang lain. Saya butuh waktu bertahun-tahun. Bu Rizka suka iseng. Ayo kapan Impact 20 foto lagi sama tim Tosca. Dalam hati gue kacrut. Tim gue udah bubar. Tapi kan saya nggak ungkapkan itu karena saya berproses. Saya menerima kenyataan bahwa apa yang saya anggap saya sudah membangun dengan baik dan lain sebagainya, saya masih perlu belajar. Untuk memperbesar kapasitas perlu ada kerendahan hati dan konsisten terus. Saya masih bersedia, saya masih berterima kasih sebetulnya, lebih berterima kasih One Vision masih kasih kesempatan saya untuk terlibat. Tim acara lah, MC lah, leader camp lah, apalah gitu ya. Saya berterima kasih. Walaupun saya di dalam itu saya berproses. Saya menerima kenyataan bahwa yang saya sudah planningin gini, tak tok. Tapi ini proses pembersihan. Teman-teman, kalau proses pembersihan ini nggak dilakukan, kita hanya akan terus membohongi diri kita sendiri. Seolah-olah kita bisa mendapatkan yang baik di dalam wadah yang tidak baik. Kalau sesuatu yang baik diberikan di tangan yang kotor, maka semua itu hasilnya akan menjadi kotor. Daripada saya hancur belakangan karena kesombongan saya, lebih baik Tuhan proses saya dari sekarang. Kehilangan 8 leader lebih baik daripada sudah ada 80 leader. Jadi tinggal sendiri lagi dong. Prosesnya pasti lebih besar. Teman-teman mungkin sudah pernah punya 2-3 leader. Kehilangan 3 leader lebih baik. Daripada nanti sudah ada 30 leader jadi sendiri lagi. Mungkin angka-angka itu angka yang kelihatannya cuma sekedar angka. Tapi buat orang yang ngalamin kehilangan itu pasti sesuatu yang berat. Tapi justru kita refleksi ini sebagai kesempatan untuk melakukan proses pembersihan. Pembersihan ini gak cuma soal kaitan bisnis Pru loh. Karena kan kita, Pru itu hanya bagian dari perjalanan kita. Kita punya keluarga. Kita punya orang-orang terdekat kita. Kita punya pengalaman sebelum mungkin kita bergabung di Pru. Itu pun terjadi sama saya 3 bulan lalu. Tiba-tiba saya diingetin satu orang. Dulu kan saya di sekolahannya.
Saya keinget sama orang itu dan tiba-tiba sepaneng saya. Kesel, marah, merasa gak terima, perasaan itu muncul lagi. Saya pikir kan saya udah gak di sana ya. Saya yang pernah dengar ceritanya, saya kan dikuliahin kan S2. Begitu saya resign, diminta bayar kan. Saya sih ngomongnya gampang, ya udahlah gak apa-apa lah, memang itu fair lah. Tapi saya ngerasa sakit hati. Ada kejadian lain lagi. Yang mungkin tersimpan, saya tutup itu, saya pikir. Saya udah selesai. Ternyata 3 bulan lalu loh, ini baru 3 bulan lalu. Tiba-tiba diingetin. Dan perasaan itu kayak muncul lagi. Saya cerita sama Hani. Saya bilang apa? Kayaknya ada sesuatu ada satu lembaran baru yang mau dibukain buat hidup saya. Saya merespon dengan melihat ini waktunya pembersihan. Ini pembersihan. Bersihin. Mungkin sama leader kita. Aduh, ini saya ngomong gini bukan karena leader saya gak datang ya. Kan ya. Leader saya baik banget. Ada cara-cara yang mungkin gak sama tapi dia baik banget. Tapi saya juga harus pemberesan. Ada satu momen di mana 2016 itu saya seperti gak punya leader. Ya saya bersyukur saya ada BOD. Teman-teman pernah datang acara kick off gak? Yang gak pernah datang acara kick off angkat tangan. Kick off tuh yang promosi, yang Star Club gitu-gitu. Karena ini leader kan sebenarnya pernah promosi. Kemarin yang tengah tahun kira-kira. Kira-kira kayak gitulah Darren ya. Ada nggak yang nggak pernah? Saya nggak pernah loh. Sampai tahun 2016. Saya join tuh 2013. Saya pertama kali kick off tau nggak sama siapa? Sama Kokris sama Cinovi. Bukan sama leader saya. Karena saya seperti nggak ada leader waktu itu. Saya harus beresin tuh. Menerima bahwa leader yang saya pikir harusnya gini, ternyata nggak seperti gini, saya harus terima. Ini tentang siapa saya. Siapanya? Sayanya. Mungkin ada teman-teman harus pembersihan sama leadernya. Teman-teman kaget ya waktu ada acara apa tuh, siapa yang paling galak? Cifanfan maju. Wahidin! Karena ada pengalaman. Gitu. Mungkin kita sama leader kita, mau leader di atas, leader kakek, nenek dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang harus dibersihin, gak usah tunda. Rendah hati, bersedia, datang. Kita gak ngerasa bukan salah gua. Pembersihan tuh bukan soal siapa salah siapa benar. Pembersihan itu adalah kemauan untuk membuka diri jadi lebih baik. Memperbesar kapasitas supaya siap menerima yang baru. Gitu. Kalau memang harus diberesin, beresin gak apa-apa. Gak perlu ada gengsi. Kalau harus ada pemberesan dengan keluarga, sibling. Saya pernah sama keluarga juga. Di momen, saya nggak bisa cerita sih sebetulnya. Ada satu momen lah. Tapi saya harus beresin. Nah proses pembersihan ini yang menurut saya jadi sebuah kunci utama dari pembalikan keadaan. Karena yang atas itu sedang melihat dan menanti. Kalau ini anaknya udah siap, umatnya udah siap, saya mau kasih kok dari dulu saya udah mau kasih. Saya mau bikin dia achieve, saya mau kok kasih dia achieve. Saya mau bikin dia promosi, mau kok saya mau bikin dia promosi. Tapi belum siap. Nah pembersihan ini adalah sebuah tanda kita mulai belajar lebih siap. 3 hari lalu, anak saya yang paling gede, umur 12, tiba-tiba ngasih saya bunga
Dia bikin dari crochet, terus ada tulisannya. Tulisannya, Daddy thank you for taking care of me selama 12 tahun ini. I minta maaf kalau kadang I gak respect sama Daddy. I sedang berusaha untuk jadi lebih baik. Gitu. Dia tulis surat itu. Saya sebagai seorang ayah, saya merasa, saya bukan gini, akhirnya lu minta maaf. Enggak. Saya merasanya apa? Anak gua udah gede ya. Bener gak? Gak sangka ya udah dewasa. Saya balas lagi pakai surat juga. Saya bilang, Daddy gak pernah ngerasa you gak respect. Yang Daddy juga percaya you sedang bertumbuh. Memang harus lewati masa-masa yang seperti itu. Gak apa-apa. Daddy sayang sama kamu apapun juga kondisi dan keadaan kamu. Gitu. Mungkin Tuhan yang di atas juga lagi nunggu. Kapan nih anak gue bersih-bersih. Teman-teman mau hasil yang hebat gak tahun ini? Mau gak? Kira-kira Tuhan mau kasih gak? Hah? Mau lah. Kan kita beribadah kepada Tuhan yang baik kan? Bukan Tuhan yang jahat kan? Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang baik kan? Dia mau kasih gak? Mau. Dia itu seperti seorang ayah yang baik. Coba ingat-ingat. Kalau kita punya ayah, atau kita yang udah jadi ayah maksudnya. Kita udah jadi ayah, kita ke anak. Pasti kan kita juga baik kan? Kita tidak sedang mempersulit anak kita, betul gak? Kita hanya mau sedang melatih dia, betul gak? Mengajar dia supaya dia dini supaya siap. Kalau udah siap, uang gue juga nanti warisannya ke lu juga. Kira-kira gitulah. Betul apa betul? Pemahaman ini kita harus punya. Ya, saya udah selesai. Saya bisa next. Ya. Nah, dari situ saya merasa bahasa sederhananya ya. Ada kelancaran. Ya. Ini saya tunjukin teman-teman. Ya. Nih, teman-teman ya. Ini agent ya. Saya tunjukin ya. Ya malam kok. Jadi ini saya lagi mau pergi maraton. Sebelum pergi maraton saya ketemu dia. Saya ngobrol bla 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 bla. Belum jadi agent belum. Saya ini nggak MBO juga sih sebetulnya. Cuma saya kasih tahu kalau saya di Pru, saya ngerjain Pru tuh gini. Seperti ini kira-kira gambarannya. Dia belum jadi agent, ya. Saya bacain ya, teman-teman kan kebaca biar ngikutin aja. Pas sampai di ini ya, by the way ya. Pas di by the way, dia bilang, by the way saya mau kasih kabar, saya sudah mantap untuk jadi agent Prudence. Ini saya nggak tahu, dia bilang mungkin setelah dia typo, setelah menimbang diskusi dan lain-lain. Mungkin langkah ke depannya, ini agent menyerahkan diri lah kira-kira gitu ya. Setelah join saya tanya, lu kenapa waktu itu chat gue malam-malam, ini jam berapa? Jam 10. Tau gak dia bilang apa? Kebetulan kok, saya tuh lagi ketemu teman saya, terus teman saya lagi nyari asuransi. Saya iseng, saya bilang, lu mau gak dihitungin? Temennya nanya, emang lu agent? Langsung dia bilang, iya sekarang gue agent. Iya, jadi dia baru ngaku agent di hadapan temennya dulu, baru bilang ke saya, sekarang saya sudah mantap. Gitu. Ini pemberian. Tapi jadwal saya kayak tadi ya. Teman-teman gimana ya, saya sebenarnya bingung gimana nyocokinnya nih ya. Seperti ini pemberian, tapi saya nggak bilang saya karena rajin jadi gini. Saya cuman kerja percaya. Jadi saya kerja aja, percaya, kerja, percaya. Datang ke training, datang ke Sabtu gitu. Ya, teman-teman inilah ya, ngerangkum sendiri lah ya kira-kira ya. Ini ada lagi. Nih, satu dulu ya. Nih, ini baru banget, minggu lalu. Jadi tahu nggak ini yang chat saya siapa?
teman lari saya yang saya kenal tahun 2023. Teman lari. Tiba-tiba ngirimin ini. Ini kan yang ada di depan kan, yang di... Iya kan, ini belum diganti nih, nanti ini bakal diganti karena udah gak jadi top kan berubah. Tahu-tahu dia kirimin gini, lah lu kenal sama Pak John? Dia artis Tamara siapa yang gak kenal, ternyata dia ngantor di lantai 16. Dia suka jajan ke sini. Dia baru pindah ke Tamara 3 bulan lalu. Dia ngeliat ya, puji Tuhan pas saya jadi top, makanya pada jadi top. Iya. Jadi dia foto. Gara-gara ini. Akhirnya saya jadi ada chat-chatan lagi, komunikasi lagi, janjian lagi. Ya. Belum jadi apa-apa. Buat saya berteman juga gak apa-apa. Tapi maksud saya ini itu kejadian-kejadian ya yang saya ngalamin hampir setiap waktu. Hampir setiap waktu. Saya lagi lari. Hari itu tuh saya udah gak mau lari. Istri saya bilang, lari lah, udah lari. Aduh males banget, ya udah lari lah. Ya udah saya turutin, saya lari. Saya lari, harusnya jalur saya lari tuh ya dari sini ke sana balik lagi. Terus tiba-tiba di hati tuh kayak belok ke kanan. Ya udahlah tanggung lah, udah mau balik kayak belok. Tau gak? Pas belok ke kanan ketemu teman saya. Udah lama gak ketemu. Tumben lu lari. Saya ngomong sama dia, sama istrinya, bla 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 bla. Istrinya baru resign. Saya bilang, oh gitu. Sekalian aja lah, coba ini. Oh gitu. Dia bilang apa tau gak? Gue memang lagi cari sih. Itu saya habis lari, gak sempet pulang. Langsung NPA. Langsung, ya memang udah keringetan kok. Hari itu langsung NPA. Ya, 2 hari keluar kode agent, AJI, keluar sertifikasi, langsung closingin dianya. Gitu. Ini saya kalau ceritain semua, gak cukup waktunya. Kagak bakal cukup. Hampir setiap waktu, ini saya ngomong saya gak tahu dah, teman-teman percaya gak percaya ya. Hampir setiap waktu ini yang saya alamin. Nih, ini closingan saya tahun 2025. Saya ada 27 case. API paling tinggi selama jadi agen asuransi 900 juta API. Sebelumnya gak pernah. Saya tahu angka ini bukan sesuatu yang bagaimana sebenarnya bukan angkanya tapi nih kalau saya ceritain ya. Saya sengaja buka namanya mau kenal mau nggak kenal terserah lah ya. Nomor 1 referensi. Nomor 2 referensi. Nomor 3 1, 3, 4, 5, 6. Memang udah kenal. Dia udah punya polis anaknya. Terus dia tahu saya juga di Peru, dia nyari saya. Nomor 7, anak sendiri. Anak sendiri, ya. Nomor 8, referensi. Nomor 9, saya buka sendiri PSP. Nomor 10, dulu agent tim saya udah gak aktif dari tahun 2018. 2020 tutup polis, 2025 tanya Cihani masih jadi agent gak? Masih dong, mau buka polis lagi, udah ada riwayat belum? Belum, bersih betul ya, iya closing. Nomor 11 referensi, 12, 13 referensi dari ini orang punya adiknya nasabah saya, jadi yang referensiin saya bukan nasabah saya. Yang referensi saya itu cicinya nasabah saya. Aneh kagak sih? Jadi begitu dia kontak, Han, gue cicinya si ini. Oh iya Ci, kenapa? Ada temen gue mau masuk asuransi, mau cari pruden, ya udah gue kenalin ke lu ya. Mungkin waktu pernah klaim tuh, dia tahu kita urusin. 14
referensi, 15, 16 referensi, 17 nih lucu, 17 lucu. Teman sekolah anak saya lagi jogging, lari. Kenal, memang udah kenal lah pokoknya. Terus saya bilang, kok polis lu sekeluarga gue review ya. Saya pakai review summary polisku, oh itu bagus. Saya lagi review, polisi semua udah komplit sebetulnya di perusahaan lain juga. Lagi review dia nanya, kok kalau buat mama gue bisa gak? Umur berapa? 70, bisa terakhir saya bilang. Ajuin. Medical substandard, tapi dia mau dari premi 3 juta sekian jadi 5 juta, issued loh. Issued PWM, usia 70. Jadi nge-review polis dianya mah gak ada yang bisa dikutak-katik. Dia yang nanya, bisa gak masukin emak gue? Oh bisa. Nanti gue mau masukin ya buat karyawan-karyawan gue. Oh siap, bisa. Pakai itu, PPBU, pemegang polis badan usaha. Ya. Yang kuning-kuning itu belum ya, masih proses, masih ada medical dan lain-lain. 18 referensi. Nah 19 sampai 24 sekeluarga. Kocak, ini sih kocak banget dah. Udah ada polisnya di tempat lain. Saya udah bekas review pakai itu, summary polisku itu. Teman-teman boleh coba, itu menarik, itu keren. Jadi karena di review keren hasilnya, dia inget sama saya. Dia masukin cicinya gak lolos, decline. 2 bulan kemudian dia bilang, dia langsung kasih data, lu bikinin dah ke Dipru. Loh lu kenapa? Lu kan udah ada di tempat lain. Iya nih agen gue pindah lagi. Gitu dia bilang. Dari perusahaan A udah pindah ke B. Sekarang B mau pindah ke C. Dia bilang gue males dah kalau kayak gini. Udah lu aja yang urusin. Udah issued semuanya. 60 juta api total. 25 referensi. 26, 27. Ini PSP Darderdor yang kemarin nih. Wah ini kocak banget. Tapi kalau saya mau ceritain gak cukup waktunya. Ya, saya dikasih sebuah dorongan. Ini nasabah kan udah mau prestis, udah lu ketemuin lah pokoknya. Saya udah pernah sounding PSP, dia tolak. Enggak lah. Suami gua nggak mau, enggak lah. Tapi nggak tahu kenapa, kayak digerakin untuk datengin lagi aja. Jadi saya datengin, lucu nih yang nomor 26. Saya datengin kan. Saya udah cari waktu yang gak ada suaminya. Karena kan waktu itu dia bilang gak mau karena jadi saya cari waktu gak ada. Pas saya datang, ada suaminya. Saya gak jadi ngomong dong. Apain lu? Iya iseng ngambil sambil lewat. Emang udah nasabah kan ngambil lewat. Ya, blablabla. Udah pulang. 2-3 hari lagi datang lagi. Saya udah tahu nih suaminya pasti belum pulang. Mampir datang, ya masuk aja, ntar ya gue beres-beres dulu ya, lagi siapin makanan. Buat siapa? Ya laki gue udah mau pulang, gak jadi lagi. Karena lagi udah mau pulang. Gitu. Ketiga kali datang, gak keburu, dia udah harus jalan. Keempat kali baru, ceritain gak nih? Dah, gak ada suaminya. Nggak ada suaminya, nggak lagi buru-buru. Datang dia bilang, mau ngapain kata dia. Ini loh, yang kemarin gue udah pernah sounding 4 bulan lalu. Ini bagus banget. Terus, ini jangan, ini direkam lagi ya. Aduh, saya bilang gini. Jadi saya punya Star Club kurang 1% apa kurang berapa persen gitu lah ya. Terus lagi ada, bukan itu sorry. Ini yang saya ceritain itu yang nomor 27. Yang nomor 27. Saya udah Star Club, persistensi saya kurang. Gara-gara ada nasabah saya pindah ke Singapura, tutup PWM-nya. Baru buka setahun 2 bulan. Apinya 35 juta. Jadi
turun langsung saya punya persistensi. Terus ada rising bonus kan, PSP 90 juta dapat 10 juta cash kan. Saya kasih lihat, nih Star Club, bukan Star Club, gue udah dapet nih, ini nasabah deket. Gue udah dapet nih jalan-jalan. Kurang satu aja nih produk, padahal yang saya tunjukin persistensi kurang 1%. Saya bilang, ini kurang satu aja nih produk. Perlu berapa? 90 juta cukup, tapi mau lebih gak apa-apa. Saya salah, sebutnya udah 90 juta kan. Saya udah hitung persistensi 90 juta cukup, rising bonus 90 juta minimum. Oh ya udah, tapi jangan pakai nama suami gua kata dia. Saya nggak usah nanya dong, langsung saya kerjain, submit, langsung dia bayar. Pas bayar, dia bilang apa tau nggak? Wah lu mah untung, gue baru dapet pembagian hasil perusahaan dia yang ini, untung belum gue transfer ke rekening suami gue. Jadi kalau enggak, udah. Gitu. Yang 26 mau gue ceritain gak nih? Nasabah juga. Wah ini juga kocak. Datang tuh lagi ngurusin klaim istrinya. Datang om, gini. Udah beresin klaim istrinya. Terus dia bilang, saya ada kabar buruk nih. Wah kenapa nih om? Duduk. Kata dokter saya ada penyumbatan. Oh berapa besar? 90%. Oh gitu. Saya bilang, tapi jangan takut om. Itu kalau memang bisa diatasi dengan baik. Keren gak? Keren gak? Biasa aja sih. Kalau bisa diatasin dengan baik, itu bisa balik aktivitas normal kok. Oh gitu ya. Nah kebetulan om. Ini kasih PSP. Om ini ada gini nih om. Cuma 6 kali aja setornya. Berapa? 100 aja cukup om. Oh, dan ini walaupun udah ada riwayat masih bisa masuk. Kan dia yang cerita kan, ada riwayat kan. Oh gitu. Ya udah. Saya ada tawarin yang 100 sama 150. Saya bilang, kalau 150 hasilnya lebih bagus. Udah yang 100 aja. Gampang ya, 100 aja gitu ya. Udah langsung tanda tangan, langsung bayar pakai kartu kredit. Langsung itu 26 yang bikin Star Club sebetulnya. 27 yang bikin persistensi selamat. Gitu. Teman-teman. Ini serius. Saya gak tahu mau ngomong apa. Hampir setiap waktu ini yang saya alamin. Beneran. Percaya gak percaya? Nih ya, ini ada saksi saya nih ya. Kokoan, Cimaria sama Jimmy. Karena saya yang intens ketemu sama mereka. Kalau ketemu sama Jimmy, Jim ada, saya bilang apa tuh? Next. Jim, ada keajaiban lagi Jim. Gitu aja sama Jimmy. Oh ya, tuh gue cerita aja gini. Jimmy cuma bilang apa? Wah Tuhan, saya juga mau Tuhan, kata dia. Tapi karena dia mau, dia juga ngalamin. Ini, nantilah ya, ntar urusan dia lah kalau dia dapat jadwal aja lah ya. Gitu. Ini orang juga, waduh, kacau. Ya, saya ngalamin, dia ngalamin. Saya bales lagi, Jim, gue juga ada nih cerita gini-gini. Oh kok tenang kok, saya juga masih punya kok, kata dia. Ini tadi sebelum saya mulai sharing, dia bilang, kok, nah Jim. Dapat apa tadi bilangnya? Dapat bonus, apa Jim? Dia cerita lagi. Udah closing lagi aja, ceritanya ajaib. Benar-benar ajaib. Ya. Saya cuma bisa bilang ini keajaiban. Ini kemurahan Tuhan. Tuhan ngasihnya ke saya ya mau-maunya Tuhan. Tuhan juga mau ngasih ke teman-teman juga mau-maunya Tuhan. Ya, jadi pesan saya terakhir. Kalau sekarang kita punya kesempatan disadarin nih. Di hati ada yang harus dibersihin. Kita bersihin aja sekarang ya. Gak usah tunggu nanti. Buat apa? Buat apa kita kekepin, kita pegangin. Tapi sebenarnya itu gak bawa kita kemana-mana. Ya.
Ini yang ini nggak usah lah ya. Ini saya cuman kasih lihat dibanding tahun sebelumnya, ya. Tapi saya udah selesai sih. Nah, kan materi saya udah nggak ada kan? Saya boleh nggak call to action ya teman-teman? Saya mau challenge teman-teman. Tapi ini hanya kalau teman-teman kasih izin. Ini hanya kalau teman-teman kasih izin. Teman-teman kalau dengar cerita saya, teman-teman pinginnya apa yang baik yang saya alamin teman-teman ngalamin juga, betul gak? Tapi proses yang saya bagiin teman-teman juga harus bersedia untuk saya juga mau. Gitu. Mau gak teman-teman? Paling gak proses yang terakhir lah pembersihan. Ya, mungkin 5 menit saya ajak teman-teman, mungkin ada yang diingetin, yuk kita bersihin. Ya. Teman-teman, harapan keluarga kita, mau itu pasangan, orang tua, anak, harapannya kita berhasil. Tapi sebenarnya mereka kan gak benar-benar tahu perjalanan kita. Yang sebenar-benarnya tahu kan cuman kita. Karena yang sebenarnya tahu cuman kita, berarti sebetulnya kita lah yang bertanggung jawab penuh atas proses ini. Kita jangan lagi salahin orang-orang yang ada karena istri saya nggak dukung misalnya, karena suami saya nggak dukung, karena leader saya nggak dukung, karena tim saya nggak jalan. Jangan lagi. Jadi sekarang ambil semua tanggung jawab itu ke dalam diri kita. Oke? Oke? Bersedia ya? Oke. Kalau ada 1 atau 2 kejadian yang diingetin, entah itu sesuatu yang menyakitkan, melukai, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kayaknya kalau ingat itu kita ke-trigger gitu. Itu sebuah sinyal bahwa itu yang mau dibersihin. Nah, kalau ada, teman-teman buka chat teman-teman sendiri. Bisa kan kalau di WA buka? Pernah nggak? Pernah. Yuk, sekarang ke WA-nya masing-masing. Jadi chat ke WA-nya masing-masing. Kalau ada yang nggak tahu, jadi bukan chat ke istri, bukan chat ke leader, chat ke WA-nya sendiri. Bisa? Kalau ada yang nggak bisa, dibantu. Bisa? Cari apa? Namanya sendiri ya? Cari namanya sendiri ya. Cari nama yang kita pakai. Ketemu? Saya tungguin dulu. Udah ketemu? Chat cari namanya sendiri dan pastiin foto profilnya Anda sendiri. Ketemu? Ketemu ya. Sekarang teman-teman tulis di situ. Seperti teman-teman lagi ngomong ke diri teman-teman sendiri. Misalnya Ko Edun manggil diri sendiri apa? Dun gitu. Apa? Dun ya? Edun. Iya. Dun. Jadi misalnya ya, manggil diri sendiri. Ren misalnya Karen ya. Manggil diri sendiri apa? Care. Ngomong ke diri sendiri. Care, gua tahu. Ya, terus teman-teman lanjutin. Lo masih ngerasa gini sama si ini. Ngomong gitu. Ya. Kalau Ko Joni manggil diri sendiri apa? Joni, saya tahu kamu masih gini. Kalau yang tadi diingetin ya. Mungkin itu yang diingetin ke istri. Gak apa-apa. Ke suami, diingetin ke siapa? Ke orang tua, diingetin ke siapa? Ke temen yang dulu yang pernah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ke siapa? Saya pernah yang tadi saya cerita ke leader, ke dulu bos kerjaan saya. Gitu ya. Saya penasaran kalau Abah kalau manggil diri sendiri apa Abah? Kagak lah. Manggil diri sendiri apa?
Nah, coba sekarang Abah kalau menyebut diri sendiri itu apa? Mas misalnya atau apa? Dot ya, bilang, Dot, aku tahu kamu masih gini, 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 gini. Coba, kalau tadi ada yang ingat, Pak Alfat ke diri sendiri apa? Bro, ya udah, bro, gua tahu. Karena ini yang tahu teman-teman, orang lain nggak tahu. Ini cuma teman-teman yang tahu. Gua tahu. Ibaratnya kita lagi bilang, nggak ada yang bisa lu tutupin dari gua, gitu. Karena kita sedang ngomong ke diri kita sendiri. Bu Rizka manggil diri sendiri apa? Hah? Nama Riz gitu. Riz, gue tahu. Lu masih gini gini gini. Setiap kali lu inget ini, lu akan gini 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 gini. Ya. Kalau diingetin itu ngomong ke diri teman-teman. Setelah ngungkapin rasanya itu, gue tahu lu kalau inget ini lu gini 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 gini. Terus bilang, dan gue juga tahu kalau lu sadar, ada kata sadarnya. Gue tahu lu juga sadar sebenarnya ini tidak membuat lu jadi lebih baik. Atau pakai kata-kata teman sendiri ya. Gue sadar kalau ini malah dragging lu makin dalam, makin gelap. Pakai kata-kata teman-teman sendiri. Gue juga tahu kalau lu sadar bahwa ini hanya akan memperus keadaan. Atau gue tahu lu sadar kalau ini hanya akan membuat hidup lu makin menderita. Misalnya gitu. Contoh. Apa yang teman-teman sadari? Ngomong. Kalau udah diungkapin, lalu dikasih statement, gue tahu lu sadar kalau ini akan membuat lu gini-gini. Habis itu teman-teman kasih pilihan. Lu mau gak? Tanya. Lu mau gak bisa bebas dari semua ini? Lu mau gak lepas dari semua perasaan ini? Lu mau gak terbebas dari semua beban ini? Tanya ke diri kita. Lu mau gak? Lu mau gak? Ungkapin. Teman-teman lagi ngomong sama teman-teman sendiri. Ini yang pernyataan terakhir. Setelah teman-teman bilang, lu mau gak terbebas dari apa? Bahasa yang teman-teman pakai apa? Penderitaan ini, belenggu ini, masalah ini dan lain sebagainya itu ya yang dipakai. Teman-teman bilang, kalau gue boleh saran, lo lakukan ini. Action apa yang teman-teman saranin ke diri teman-teman. Tapi teman-teman tahu sebenarnya waktu mau nulis action itu enggak banget, itu berat banget sebetulnya. Aduh, kayaknya sebenarnya enggak, tapi teman-teman mau kasih saran ke diri teman-teman. Kalau lo mau lepas dari sini, boleh gak gue saranin untuk lo lakukan ini. Pasti teman-teman kalau benar-benar ngerasain sampai dalam, itu waktu mau nulis, gue saranin itu kayak yang sebenarnya gak mau nulis. Tapi kalau teman-teman mau pembersihan, yuk jangan tanggung-tanggung yuk. Tahun 2026 akan jadi tahun yang
penuh dengan tawa, sukacita, mungkin air mata bahagia. Bukan karena teman-teman sudah sangat bekerja keras, tapi karena Tuhan sudah melayakkan, memantaskan, memberikan yang dia udah rindu mau kasih. Dia juga gak mau tahan, dia mau kasih. Dia mau kasih. Kalau ada teman-teman yang udah, supaya saya tahu yang udah, angkat tangan dan turunin lagi aja. Biar saya tahu. Ya, thank you. 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 Ya. Thank you. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Teman-teman yang masih butuh waktu, masih nulis ya dalam kaitan ini ya. Boleh saya tahu angkat tangan turunin lagi yang masih. Oke, thank you. Ada beberapa. Oke, thank you. Gak apa-apa. Gak apa-apa, lanjutin aja. Lanjutin aja. Mbak Didi MC ya? Boleh gak sharing? Boleh. Iya. Iya. Boleh. Tisu ya, tisu. It's okay. Di depan. Ini aja gini ya. Gue tahu lo masih suka lupa kalau journey bersama manusia itu nggak mudah. Tapi perlu sering-sering sadar aja bahwa semua yang ada di sekitar lo juga manusia. Mereka juga ngalamin hal yang sama kayak lo. Ada susah-susahnya, ada sombong-sombongnya, ada bete-betenya, ada happy-happynya. Satu hal, doain aja mereka yang ada di sekitar lo. Karena yang sebaik-baik itu hanyalah pencipta kita gitu. Journey-nya luar biasa sama manusia itu. Lakukan tugasnya aja, karena yang memberi kemudahan itu cuma Sang Pencipta aja. Ini journey-nya sama yang di atas ya. Dia gak berwujud goib, tapi yang paling sayang sama kita. Yang paling mau kita jadi baik. Yang paling segala-galanya. Cuman dia. Jadi sering-sering sadar aja bahwa manusia itu ya sama kayak kita. Semua Tuhan mau semua jadi baik, itu aja. Thank you. Ada, ini gak usah disebut, tapi ada spesifik orangnya gak sebetulnya? Kalau aku sih sebenarnya spesifik gak ada ya. Gak ada. Tapi akhirnya kembali lagi ke diri sendiri, lagi dalam momen apa. Oke. Misalkan lagi lapar kah, atau lagi mens kah, atau lagi apa. Itu sih sebenarnya lebih ke sadar diri aja. Okay. Thank you ya. Tepuk tangan buat Mbak Didi. Oke. Karen? Enggak ya. Ya, gak apa-apa. Ada yang mau sharing satu orang lagi? Gak perlu sebut, gak perlu di-mention. Orangnya gak apa-apa. Cuman kalau itu ada to someone, itu bisa disensor. Ada? Ya.
Reja ya? Ja? Ada Ja? Tapi lu nulis gak? Nulis? Enggak? Enggak ya? Fly, gak mau ya? Pak Ferry nulis gak? Pak Ferry nulis? 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 Mau di share gak? Enggak ya? Aloy? Nulis gak Aloy? Nulis? Mau share? Enggak? Berarti ini Mas Ardi nulis gak? Ada? Nulis gak tapi? Nulis? Mas Ardi mau share gak? Enggak? Ada gak? Satu orang? Pak Aryo? Pak Aryo? Mau? Pak Aryo? Boleh ya Pak Aryo? Habis ini saya selesai ya. Thank you ya Pak Aryo. Saya berdiri di sini. Ada 7 pertanyaan yang selalu megang. Saya berdiri di sini ada bersama dengan 7 pertanyaan yang selalu mengganggu benak saya. Seperti ekor ular ratel selalu mengganggu. Apakah ada cerita saya di sini dalam cerita Prudensial? Is this what God really wants me to do? Is this God what really wants me to fight? Uneasiness adalah person yang selalu membayangi aku di 2025 dalam kisahku bersama Prudensial. Aku pun nggak tahu apakah, dan aku nggak mau itu menjadi satu pattern yang ada di tahun ini. Aku memilih rather to believe than to understand. Aku sangat merasa terberkati oleh yang engkau ceritakan tadi. Karena bagi aku feel so authentic dan you have fight for it. I'm so grateful for you, my friend, untuk sharing those uneasiness. Buat diriku, aku ingin juga mengalami kisah itu dalam versi diriku. Aku pengen teman-teman juga di sini menemaniku untuk di akhir tahun ini bisa bercerita bersamaku, bersama kalian semua. 2 menit yang lalu aku melepaskan semua kesesakan atau semua stronghold yang mungkin membebani aku untuk bahkan tidak mengerjakan apa-apa. So, again terima kasih, dan it's more than just affirmations, tapi aku rasakan ini sebagai
peneguhan dan penguatan, penopangan buat diriku di Prudensial. Terima kasih Al, terima kasih. Lewatin 2026 ini sama Sang Pencipta secara personal ya. Tiap kita punya timeline masing-masing. Tapi kita di One Vision kita nggak sendirian. Pak Aryo, we support you. Ya. Thank you teman-teman. Kalau ada salah-salah saya minta maaf, saya kembaliin. Terima kasih. Itu ya, teman-teman, kita applause sambil bangkit berdiri. Jangan turun dari stage. Kita berikan apresiasi buat Kak Al. Speechless ya. Emang tujuannya itu ya, bikin dia speechless ya. Apresiasi ini akan diberikan oleh Pak Kris.